Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu ala jami'i ni'amih alladzi an'ama alaina bi'ulumi syari'atih wa faddalana ala tiba'i rasulih. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahru syafa'atah wa ulumah. Amma ba'du. Hadratul kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang malam ini bersama-sama melakukan aktivitas rutinitas sebagai bentuk thalabul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar bisa menambah amal jariah kita, amal soleh kita, yang kelak bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan kita senantiasa mendapatkan maunah, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepadanya. Ila hadhihi niyah wa ila kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Rajab yang selalu setiap tahun kita menyepakati tanggal 27 Rajab itu sebagai peringatan Isra dan Mi'raj. Mengapa saya mengatakan kita menyepakati? Karena satu, kalendernya semacam itu, penanggalannya sudah semacam itu. Yang kedua, kalau sudah ditentukan atau ada keterangan, ya sudah itu saja. Dalam arti kita tidak perlu capek-capek untuk menelusuri benar apa tidak 27 Rajab itu terjadi Isra Mi'raj atau bagaimana. Ya udahlah, yang penting ada acara, makan-makan, pengajian, doa, pulang, selesai kan gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ngoten loh. Gampang ya kan ya, gampang. Kenapa gampang? Ya satu, kita memang enggan untuk mencari tahu. Yang kedua, ya sudahlah gitu aja. Dalam arti Isra Mi'raj yang senantiasa kita peringati, kebetulan saya lewat tadi baca ada banner di depan peringatan Isra Mi'raj, ya seperti halnya tahun-tahun yang berlalu, seperti itulah. Akan tetapi di sini yang perlu disepakati yang pertama, bahwa benar adanya bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrokan. Isra itu perjalanan yang dilakukan pada waktu malam hari. Jadi seumpama Bapak Ibu dari Dermo kebanyakan untuk nyari pecel jam 8 malam itu sudah Isra. Bedanya tujuannya ya kan ya. Kalau Nabi Muhammad itu yang menjadikan Isra itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lapar itu aja. Tapi kondisinya sama. Memperjalankan. Nah,
Yang kedua, kondisinya memperjalankan. Isra itu artinya kan memperjalankan, bukan berjalan sendiri, bukan. Artinya diantar. Beda dengan mengendarai dengan dibonceng. Nah, itu kan beda itu. Dengan mengendarai ya kan terserah manut sopir ya kan. Mau kemana karena yang pegang kendali. Tapi kalau sampai kita di belakang, ya kita manut sopir. Ya itu namanya diperjalankan. Makanya dibahasakan Isra. Isra itu disepakati mujma' alaih, bahkan bagi siapa yang mengingkarinya itu dapat berdampak kepada keislamannya. Nah, mengapa demikian? Sudah jelas Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra sudah menyebutkan subhanalladzi asra al-ayah. Ada asronya. Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu al-ayah, dan seterusnya. Jadi karena sudah ada ayatnya dan itu tertuang di Al-Qur'an, maka mengingkari Isra itu secara tidak langsung mengingkari Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Ya berarti peringatan Isra Mi'raj wajib, Pak. Nggih boten. Al-Qur'an menceritakan kejadian Isra. Mau diperingati atau tidak ya terserah, ngoten lho. Boten Al-Qur'an, wahai muslimin muslimat, diwajibkan kepada kalian mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Nggak ada ayatnya, tuh nggak ada. Yang ada itu berbaktilah kepada orang tua, berbuat soleh, bersabarlah, bersedekahlah, dan lain sebagainya. Lah lajeng pripun tiyang sing merayakan memperingati Isra Mi'raj? Nggih boten napa-napa. Wong boten wonten larangane kok. Ten Al-Qur'an boten wonten wahai orang yang beriman dilarang kalian memperingati Isra Mi'raj. Nggak ada. Selama nggak ada ya lakukan aja gitu. Yang penting peringatan Isra Mi'raj tanggapannya misalnya orkes pun moten mawon beres nih bukunan. Tapi para ulama itu tidak ada yang bersepakat kapan. Nah ini kapan tanggalnya Isra Mi'raj itu kapan? Apakah 1, 2, 3? Nah kebetulan kita diinformasikan satu secara kalender Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Apakah benar 27 Rajab? Wallahu a'lam. Hanya Nabi Muhammad, sahabatnya, dan Allah yang tahu. Terus itu toknya. Tapi yang jelas Isra itu kejadian yang memang dialami oleh baginda Nabi sesuai informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kita hanya wajib mengimani ngoten mawon. Kita hanya wajib mengimani. Dan itu sebagai bentuk ta'allum. Sebenarnya yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tersebut bukan tunggangan apa yang ditunggangi oleh Nabi sehingga jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh. Nah niki perbedaan pendapat niki. Ada yang mengatakan sekian jam, padahal dulu itu belum ada jam dulu itu. Artinya 2 jam, 3 jam belum ada. Lawang tiang timbangan mawon itu tidak ada satuan kilogram, apa malih ons, tidak ada, belum dereng wonten nih, belum ada satuan-satuan nih. Ada yang mengatakan, sahabat yang mengatakan, riwayat yang mengatakan, jadi Nabi Muhammad itu diisrokan dari satu masjid ke masjid yang lain. Berarti dari Masjid Nabawi ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Madinah ke Palestina. Jenengan saged searching ten Google. Belum, Pak? Oh, dari masjid ya. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maaf, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi jenengan saged searching lah jarak antara Makkah ke Palestina niku pinten umpami
Garuda Indonesia atau Lion Air sekarang itu berapa itu sakit jaraknya pakai kendaraan yang paling cepet cara sakniki nggih masih hitungan jam. Nah, zaman Nabi Muhammad wonten setunggal riwayat yang mengatakan bantale Kanjeng Nabi ten griya niku tasih anget. Jadi pas Kanjeng Nabi ditindakaken sanes tindak piyambak ditindakaken kalian Allah Subhanahu wa taala saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bantale Nabi niku wangsul saking Masjidil Aqsa nggih tasih anget. Kados tiyang umpami jenengan sare tilem ten jeding ajeng nguyuh kan ngoten wangsul malih kan dirogo bantale utawa kasure kan tasih anget to tipak awake kan berarti kan minggat metune kan dereng dangu nih hitungan malah 5 menit kesuwen kados ini hitungan 3 atau 2 menit lah cara hitungan sakniki segitunya jarak waktu yang diberikan yang ditentukan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan Isra-nya itu. Ada lagi yang mengatakan sekian-sekian, pun macam-macam nih. Sing bener pun Pak, sing bener Nabi Muhammad Isra. Waktunya kapan, seberapa lama, kendaraannya apa, travelnya apa misalkan. Apakah pakai biru jasa? Niku wis benten-benten nih, sesuai kali sing dipercayai riwayat-riwayat kuatah. Nah, yang penting pelajaran apa? Nah, ini yang penting hikmah apa yang ingin Allah ajarkan kepada umat Muhammad atas peristiwa tersebut sebenarnya. Satu, ya nek sumpek jalan-jalan. Dan kita terus nih Isra Mi'raj niku kan Isra Kanjeng Nabi niku kan setelah Nabi Muhammad itu mengalami yang namanya Amul Hazan. Amul Hazan itu situasi kondisi di mana Nabi Muhammad itu sedang galau, resah, sumpek cara tiyang sakniki. Kenapa? Siji, pas tahun niku nggih nembih ditilar garwane sing mensupport dakwahe, sing nyokong pendanaan. Sedanten Siti Khadijah niku los miliarder nih. Nah kok nilar mantun ngoten nggih taun niku pamane Kanjeng Nabi abai Sayyidina Ali Abi Thalib nggih ninggal. Padahal orang berpengaruh datang Mekah yang menjadikan orang-orang kafir itu sungkan enggan untuk mengganggu Nabi Muhammad sik nyawang Pak Li'e. Mereka sik nyawang Pak Li'e. Niku dua-duanya yang mendukung dakwah Nabi pada tahun yang sama. Itu oleh Allah dipanggil semuanya. Jenengi Nabi, dekengane wis dijogo kabeh, ya bingung sumpah. Nah, akhirnya diparingi hadiah kalian Allah berupa Isra. Wisata, nah, cara bahasane sakniki wisata lah ya. Wisata religi. Sapa? Sikit biasanya saya bagian daftar wisata religi di wong. Nah, biasanya wisata religi biasanya, yang daftar-daftari. Jadi nek pas sumpek metu wae. Ngoten lho. Jenengan nek pas sumpek ten griya, jenenge menungso kan sumpeke macam-macam. Mergo A, B, C dan lain sebagainya. Anu Pak Ustaz kula nek ten griya tambah sumpek ya jaluk sepuro ten bojone berarti. Berarti sing marai sumpek nek gak bojo lanange ya bojo wedoke pun iku mesti. Nek Pak sumpek wis metu dilu nanti gawe nyelimur sing nomor setunggal. Sing nomor kali pembelajaran tentang Isra Mi'raj. Isra nggih. Karena Mi'raj itu masih khilaf. Yang muttafaqun alaih yang disepakati itu Isra-nya saja. Karena itu informasi dari Al-Qur'an. Untuk Mi'raj-nya itu berdasarkan hadis itu, bukan berdasarkan Al-Qur'an. Bahwa Nabi naik dari Sidratil dari mana saya kurang paham ke Sidratil Muntaha. Bagaimana naiknya, bagaimana caranya, wallahu alam. Tapi itu masih mukhtalifun, masih napa niku kontroversi niku Mas. Cuman yang sepakat itu Isra niku disepakati. Pelajaran apa yang bisa diambil yang kedua terkait Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebuah pengetahuan
Jadi ketika Isra itu dengan durasi yang sesingkat itu, Nabi Muhammad banyak bertanya kepada Jibril dengan pengalaman dan lain sebagainya. Niku damel contoh datang kula kalih jenengan sedaya bahwa seorang nabi yang diberi wahyu kunci surga sing dicepeng, seorang nabi yang menjadi penghulu, sosok yang paling mulia yang tiada tanding, itu masih bertanya, memberikan contoh, nek gak roh ki teko, nek kepengin roh yo teko, kepengin ngerti yo belajar, ngoten lho. Maksudnya ngoten. Pengen ngerti yo belajar. Oleh karena itu, salah setunggal dawuhipun Kanjeng Nabi, manja'ahu al-mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fi jannah darajatun wahidatun. Sinten mawon sing mati, ninggal dalam kondisi dia sedang tolabul ilmi, golek ilmu. Piye carane golek ilmu? Macem-macem. Sekolah, ngaos, mboten tiyang sinten, pokoknya intine golek ilmu. Nawa itu tolabul ilmi, niat ingsun golek ilmu. Nah kok dilalang tengah dalam mati. Tapi tujuan dia mencari ilmu untuk mengembangkan agama Islam atau menjadikan Islam itu agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, maka kelak di surga antara dia dan para nabi itu hanya selisih 1 derajat. Jenengan ingkang rawuh dateng mriki majelis niku kalih para nabi benjing. Terus Kanjeng Nabi niki sanes terus kula. Benjing niku derajate nang unda-undi. Jenengan kalih Nabi Musa sak level, boten sak level, ngandhapi kedik ngoten. Walaupun cuma nang masjid kaya Pak Sigit ngidar-ngiter tok ae, unda-undi kalih Nabi Isa mungkin. Jadi bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidatun. Derajate niku hampir sama. Mung bedane para nabi niku keparingan wahyu saking Allah sing diterne kalih malaikat Jibril, kula kalih jenengan namung nampa ilmune saking para ulama pun ngoten mawon. Jadi nyuwun sewu umpami wonten tiyang ajenge napa niku menghadiri majelis taklim sekolah atau sedang mencari ilmu, sekolah dan lain sebagainya, ada insiden di tengah jalan sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal, itu maka kelak di surga dia dan para anbiya itu derajatnya selisihnya cuma 1. Itu kemuliaan orang yang dinisbatkan untuk mencari ilmu. Nah terus nggih, kula wangsul malih ampun bosen-bosen kula kalih jenengan sedaya untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ya apapun. Yang ilmu niku yang seyogyanya menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh itu kathah niku, duka niku ilmu agama, duka ilmu yang non agama misalkan. Loh, pripun carane ilmu non agama dadosaken kula amrih wedi ten gene Gusti Allah? Lho saged. Macam ilmu pertukangan, kula sanes tukang, tapi nek mirsani Pak tukang ngewatur bangunan sedemikian rupa, ngerancang piye amre ora ambruk, komponen yang dipasang, mulai toko wesi, paku dan lain sebagainya dirancang. Umpama gak duwe ilmu, apa ya dadi bangunan ini. Sedemikian itu namanya presisi. Kalian Gusti Allah nggih ngoten. Allah Taala ngerancang dunya kados mekaten kan luar biasa. Awan karo bengi ora tau rebutan, segara karo daratan ya ora tau rebutan, paling ya gesek-gesekan dadekne tsunami, banjir dan lain sebagainya paling nggih ngoten. Ya gak rebutan awan dhisik, bengi dhisik, gilir gumanti. Presisi. Presisi niku ket singin. Nek kepolisian nembe-nembe niki nggak ada semboyan presisi. Sebenarnya secara sudah dari dulu. Nah itu yang bisa menjadikan kita lah ya wong omahe nek ditoto api iso dadi api nek ilmu nih lah apa maneh oleh nang
ngawula bukti nang kene Gusti Allah, nek di ngelmoni wis dadi tambah wedi. Nah, itu termasuk tadabbur, termasuk thalabul ilmi ngoten. Dan sak lintu-lintune. Nah, niku memang salah satu hikmah terbesar Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat hadiah berupa sholat kan tirose menurut riwayat yang masyhur atau semekatan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini momentumnya bulan Rajab di mana kita diberi informasi bahwa Rajab itu Isra Mi'raj, entah benar atau tidak wallahu a'lam, tapi Isra itu benar adanya. Kapan terjadinya? Apakah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Wallahu a'lam, hanya Allah, Nabi dan para malaikat serta para sahabat yang tahu. Kita cuma meyakini Nabi pernah Isra kapan, wallahu a'lam. Sing jelas poso niku siji Ramadan, riyaya niku siji Syawal. Niku mesti niku pun. Nggih Pak nggih, mesti niku. Sing jenenge poso mesti siji Ramadan, sing jenenge Syawal riyaya niku mesti siji Syawal niku mesti niku. Tapi nek Isra wallahu a'lam, kula mboten ngertos. Tapi sing jelas Allah taala melafadzkan lafaz subhana karena kejadiannya luar biasa. Diarani luar biasa mergo kon mikir ra saged menungso kok ya iso ngoten lho. Sing ini zaman nem-nemane jenengan nyun sewu. Ajenge paring kabar tiang nilar rekoso napa mboten? Dadak marani ten griya niki napa mboten? Sakniki tiyang ten napa Surabaya jenengan wonten sing nilar ten mriki. Waduh, dulurku ninggal lek jare. Lah kok ora, Pak? Lah statuse wong-wong lah ya to. Singen kangelan. Cara dipikir zaman singin sakniki. Mosok to wonge mati saiki langsung krungu wong Surabaya singin. Alah cara sakniki tiyang Palestina sing mati pinten lho jenengan semerep paling. Padahal antara Palestina karo Indonesia loh nih. Nah itu hal kan bukan yang tidak masuk akal. Kadang nggih akal kita belum nyampe ngoten lho, karena belum zamannya. Nah itu rahasia di balik kata subhanalladzi asra al-ayah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai momentum dari Isra atau bulan Rajab, mari kita perbanyak beramal soleh untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menyambut bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya dari pribadi kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.